Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Studi Muhammad Nur, Takbir Masjid Ar-Rasyid, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan dan Idul Fitri. Kajian tafsir setiap hari Rabu Duhur baru bisa kita mulai kembali pada hari ini. Tentu dengan satu harapan, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, senyampang pertemuan awal pasca Idul Fitri, saya Al-Fakir mohon dimaafkan atas segala khilaf, mohon dihalalkan atas segala kezaliman yang mungkin dilakukan. Dan pasti zalim itu pasti dilakukan, kecil atau besar. Kata baginda Nabi, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyastahlilhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran wala dirham." Barang siapa yang memiliki melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka segera ia minta halalnya pada hari ini juga. Artinya segera, jangan ditunda. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya hari di mana tidak lagi ada manfaat punya dinar dan dirham. Tidak ada gunanya punya harta. Tentu hari yang dimaksud hari kiamat, tapi bagi diri kita masing-masing, kesempatan minta halal itu dibatasi sampai kita sampai ajal kita. Jadi kiamat mungkin masih lama, mungkin, tapi ajal kita kapan saja bisa terjadi, dan itu batas akhir yang Allah beri kesempatan kepada kita untuk saling halal bihalal. Kesempatan siang ini di antara kita yang hadir, saya pribadi dan juga panjenengan semua, mari saling menghalalkan di antara kita dengan satu harapan nanti tidak menjadi orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi, orang yang bangkrut. Dia banyak amalnya, ibadahnya mantap, tapi karena melakukan kezaliman kepada saudaranya, akhirnya pahala ibadahnya diberikan kepada saudara yang dizalimi, atau bahkan boleh jadi dosa saudara yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Wala'iyadzubillah. Baik para jemaah, pada kesempatan siang ini bagi yang berkenan membuka Al-Quran, bisa dibuka Quran surah Al-Fatah ayat 18 sampai 19. Cukup 2 ayat. Nanti karena ini rangkaiannya begitu, kan ayat berikutnya sudah berbicara hal lain. Baik, kita awali dengan membaca, mengaji, dengan harapan satu huruf yang kita baca menjadi amal kebaikan pada kita yang akan dibalas oleh Allah dengan satu pahala. Ayat 18 sampai 19. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah فعلم ما في قلوبهم
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Sadaqallahul Adzim. Baik para jamaah, ayat ini masih lanjutan dari kajian ayat-ayat sebelumnya pada Quran Surah Al-Fatah. Saya ingin sampaikan kronologisnya. Mungkin ada sebagian dari jamaah yang baru ketemu kajian ini di masjid ini. Baik, jadi pada tahun ke-6 Hijriah, baginda Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya yang ada di Madinah untuk umrah, datang ke Mekah, sehingga tidak membawa persenjataan untuk perang. Ada sekitar 1.400 orang yang ikut bersama Nabi, tapi ada sekelompok orang-orang Badui yang tidak mau ikut karena khawatir nanti rombongan Nabi bersama para sahabat ini diserang oleh orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Mereka, para Nabi bersama para sahabatnya itu datang ke Mekah tidak untuk apa-apa, tapi hanya untuk melaksanakan umrah, sekaligus menengok sanak saudara yang mungkin masih ada di Mekah. Baik di daerah Hudaybiyah, mereka berhenti mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pembesar Quraisy di Mekah. Lama tidak kembali, terdengar kabar isu-isu Utsman bin Affan dibunuh oleh orang musyrik Mekah, dan itu menyebabkan kemarahan dari para sahabat Nabi yang kemudian melakukan baiat kepada Nabi, berjanji setia pada Nabi, siap mati berperang dengan orang kafir Quraisy karena utusan Nabi yang diutus oleh Nabi ke Mekah yaitu Utsman bin Affan dibunuh, siap perang sampai mati. Nah, baiat itu dilakukan di bawah satu pohon. Nabi duduk di pohon itu, setiap sahabat dari 1.400 orang itu datang kecuali satu orang yang kemarin sempat saya sampaikan, menyatakan kesetiaannya, setia janji perang sampai mati. Yang kemudian itu melahirkan kegentaran di kalangan orang kafir Mekah, datang menjumpai Rasul yang melahirkan namanya Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, Rasul memang tidak diberikan izin pada tahun itu untuk ke Mekah. Rasul pulang, dan dari Sulh Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah inilah maka Islam mulai berkembang pesat. Nah, pada ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menegaskan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtasy syajarah. Ini satu kegembiraan luar biasa bagi para sahabat. Kenapa? Allah menyatakan laqad radiyallahu. Sungguh, lamnya sungguh, qadnya sungguh. Sungguh telah meridhoi Allah, siapa Allah, anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtasy syajarati, terhadap orang-orang mukmin yang membaiatmu, yang menyatakan janji setia kepadamu di bawah satu pohon. Jadi yang tadi sempat saya ceritakan itu, ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru berkesempatan ketemu kajian ini, bisa ada YouTube-nya, bisa dibuka YouTube-nya, Masjid Ar-Rasyid atau Sidi Muhammad. Jadi orang-orang yang melakukan baiat kepada Rasulullah di bawah pohon di daerah Hudaybiyah itu, oleh Allah dinyatakan orang-orang yang diridhoi baiatnya. Makanya lahirlah istilah baiatul ridwan, janji setia yang diridhoi oleh Allah. Ayatnya ini.
Ridho Allah itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung. Jadi kata ridho itu artinya Allah rela, Allah senang, Allah mengiyakan, tidak melarang. Jadi itu makna kata ridho. Kalau dalam ayat yang lain, ya, Allah sebutkan begini dalam Quran surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar. Ridho, keridhaan Allah, keridhaan dari Allah itulah nikmat yang paling besar, yang paling agung. Bahkan ada dalam sebuah hadisnya yang agak panjang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala kata Nabi ya, innallaha yaqulu li ahlil jannah. Nabi menyatakan sungguhnya Allah itu yaqulu lil jannah. Nanti dia akan bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaquluna, mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Baik Tuhan kami yang maha baik, wa sa'daik, yang maha baik. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, hal raditum. Bagi orang-orang penduduk surga itu kata Allah, hal raditum. Apakah kalian suka tinggal di surga ini? Senang enggak kalian tinggal di surga ini? Kemudian fayaquluna wa ma lana la nurdi wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Jadi jawab para ahli surga itu ketika ditanya oleh Allah, apakah kalian senang di surga ini? Mereka menjawab, apa yang tidak yang akan menjadikan kami ini tidak senang? Ketika engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Artinya penduduk surga itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, sementara yang lain tidak diberikan nikmat itu. Karena artinya apa? Ada di neraka kan begitu. Kelompok nanti pilihannya kalau nggak di surga di neraka. Ketika ditanya oleh Allah, apakah kamu senang tinggal di surga? Lu apa yang akan kira-kira apa yang harus kami tidak senang? Toh kami sudah diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi apa istilahnya, tidak ada alasan untuk tidak senang. Fayaqulu, maka Allah bertanya kembali, ala u'tikum afdala min dzalik. Apakah mau ya aku berikan pada kalian yang lebih hebat dibandingkan dengan nikmat surga ini? Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi Allah katakan, apakah kalian mau aku berikan kenikmatan yang lebih baik dibandingkan dengan nikmat surga yang kamu tempati itu? Kemudian fayaqulu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Mereka berkata, wahai Tuhanku, apakah masih ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan nikmat surga ini? Kadang kita kalau orang baru mendapatkan kemewahan itu sudah yang terindah kami, yang sudah terbaik. Jadi katakanlah orang-orang yang ke kota, lihat lampu saja sudah bangganya luar biasa. Jalannya mulus, sudah luar biasa. Nah, itu juga yang terjadi pada penduduk surga. Ketika tanya, mau gak aku berikan kamu sesuatu yang lebih bagus dari nikmat surga yang kamu tempati ini? Mereka heran gitu. Apa masih ada yang lebih indah, lebih nikmat dengan surga ini? Kemudian fayaqulu ukhillu alaikum ridwani. Aku berikan atas kalian ridwani, ridhoku pada kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka aku tidak akan pernah marah atas kalian setelah ini. Jadi ridho Allah itu Bapak Ibu rahimakumullah itu di atas nikmat surga. Makanya para ulama kita mengajarkan kalau ibadah itu tujuannya bukan surga, itu ecek-ecek, kecil.
Saya sering katakan kalau ada orang diperintahkan sholat tujuannya ingin surga, bagaikan anak kecil, anak-anak kita yang disuruh kita untuk beli sesuatu di toko, dia minta upah, kecil nilainya. Padahal yang lebih besar itu ridho orang tuanya. Kalau orang tuanya senang pada si anak, jangankan hanya uang kecil, apapun akan diberikan, kan begitu. Gak usah diminta, pasti ditanya gitu. Kalau nggak minta malah ditanya, betul apa coba minta sekarang kan? Itu ya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala, surga itu memang luar biasa nikmatnya. Apapun bisa kita minta di surga. Tapi di atas itu ada nikmat teragung disebut dengan ridho Allah. Makanya kita berharap senantiasa dalam Ramadan kita itu sering kita doain. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika. Jadi yang diminta ridhamu. Kalau ridha Allah didapat, maka surga itu pasti. Gak mungkin Allah itu meridai satu makhluk manusia tapi tidak ditempatkan di surga. Itu mustahil. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, janji setia para sahabat untuk siap mati membela Islam itu kepada baginda Nabi di bawah pohon di daerah Hudaybiyah dikenallah dengan bai'atul ridwan, janji setia yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun juga harus begitu. Ayo janji setia sampai mati. Nah, kalau di antara doa kita di sebagian ragam doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji setia sampai mati. Cuma itu nanti diterjemahkan betul kan begitu. Jangan hanya janji di salat tapi di luar salat tidak dibuktikan janji. Janjinya janji palsu akhirnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ayo lakukan sesuatu yang membuat Allah senang dengan kita. Ada satu hadis yang saya catat ya, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah." Sungguhnya seorang hamba ia berkata satu kata, hanya satu kata, kalimat pendek, satu kata. Tapi min ridwanillah, kata yang disampaikan itu termasuk kata yang disukai oleh Allah, disenangi Allah. Ketemu dengan kawan, itu salam, assalamualaikum. Mungkin tanya, katin apa kabar? Katin apa kabar? Saya. Kalimat yang mungkin dianggap kita itu gak begitu penting, karena kita sering anggap kalimat itu kalimat basa-basi gitu. Sampai Nabi menyatakan gini, la yulqilaha balan. Mungkin seorang hamba itu menganggap kalimat itu gak penting karena dianggap basa-basi. Kalimatnya gak penting. Satu kecap, tapi satu kalimat itu disukai Allah. Yang seorang hamba itu mungkin gak penting, merasa gak penting, cuma bilang itu apa sih, biasa kan gitu kan, biasa sedang bilang itu biasa. Tapi apa yang Rasulullah katakan, yarfa'uhullahu biha darajat, Allah akan mengangkat kepada hamba itu beberapa derajat. Satu kalimat, tapi kalimat itu disukai oleh Allah, mendapatkan ridha Allah, Allah akan angkat orang itu beberapa derajat. Misalkan sesama kawan yang mungkin sepantaran, teman bermain, kadang sudah besar lama tidak ketemu, dari jarak jauh, beres gitu, ya kan? Itu
itu kalimat untuk menyatakan ungkapan persahabatan, pertemanan. Kayak beres ya. Mungkin dianggap sesuatu yang nggak penting, tapi Allah suka dengan itu. Maka Allah akan mengangkat orang itu beberapa derajat. Apalagi sampai kita hadir ke masjid, salat, kita zikir, kita doa, niat iktikaf kepada Allah, duduk mengaji Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Kira-kira Allah suka enggak? Pasti sangat suka. Pasti sangat suka. Dan Allah akan angkat derajat kita seperti ini karena Allah suka pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ayo lakukan sesuatu yang Allah sukai. Insya Allah nanti termasuk kalimat yang sering dibaca ya, ketika kita sudah menghadap Allah. Ada kalimat ayat yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya gitu, ridha Allah ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kira-kira yakin nggak kita termasuk jiwa yang tenang ya? Karena jiwa yang tenang itu adalah karena dia mendapatkan ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau diridhai Allah jiwa tenang. Mati itu bukan sesuatu yang ditakutkan, malah menjadi gembira kan begitu. Perhatikan ya, pejuang-pejuang Palestina sekarang, pejuang-pejuang Iran. Itu bagi mereka itu mati itu suatu kehormatan karena ketemu dengan Tuhannya. Kita kan semuanya mati, cuma kita nggak tahu mati kita dalam keadaan apa kan begitu. Lagi jihad begitu, mati itu suatu kehormatan karena ketemu dengan Allah penciptanya. Baik, setelah itu Allah lanjutkan ayatnya, fa'alima ma fi qulubihim. Kenapa Allah ridho kepada janji setia itu? Karena Allah tahu apa yang terdapat dalam hati orang-orang yang beriman itu. Janji setianya itu memang benar-benar berasal dari keyakinan dirinya, membela Islam sampai mati, kan janjinya begitu. Bela Islam sampai mati. Jadi yang diutamakan Islam. Saya boleh mati, tapi Islam tidak boleh kan? Saya boleh terbunuh, Islam harus tegak. Jadi janjinya bela Islam sampai mati. Kita bisa saksikan sekarang ketika kita disuguhi berita-berita tentang bagaimana negara-negara kafir Zionis itu menyerang negara Muslim. Kita bisa belajar dari itu. Islam harus tegak meskipun taruhannya adalah nyawa. Allahu Akbar. Allahumma mansur man nasara din. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana fi Iran. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan ayatnya. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ, Allah akan turunkan ketenangan alaihim atas mereka itu, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, dan Allah akan menganugerahkan kepada mereka fathan qariba, kemenangan dalam waktu yang tidak lama. Yang kemudian setelah tahun ke-6 Hijriah tidak bisa umrah pulang, Islam berkembang karena ada perjanjian tidak akan diperangi. Tahun ke-8 Rasulullah itu datang ke Mekah. Ya, karena ada pelanggaran dari orang kafir terhadap perjanjian Hudaybiyah, datang ke Mekah dengan membawa pasukan 10.000 orang.
pasukan lengkap yang kemudian menggetarkan orang kafir Mekah yang melahirkan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah kembali dikuasai oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Jadi hanya jarak 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika Allah janjikan kemenangan dalam ayat ini, wa asabahum fatham qariba, mereka akan dianugerahi kemenangan dalam waktu yang tidak lama. Asalnya Islam itu kecil, pengikutnya sedikit, sementara orang kafir besar, banyak pengikutnya, sekutunya banyak, senjatanya hebat-hebat. Kan model sekarang ini, senjatanya hebat-hebat. Tapi kalau Allah yang janjikan kemenangan, Allah menjadi Nasrullah, penolongnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dijanjikan, ini ayat ini turun pada abad ke-6. Bukan abad ke-6, tahun ke-6 Hijriah. Jadi semula kecil, 2 tahun kemudian Allah buktikan janjinya itu. Wa asabahum fatham qariba. Mekah ditaklukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun tanpa peperangan, yang kemudian diabadikan oleh Allah ketika tahun ke-10 dengan turunnya Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Yang benar pasti menang. Itu harus kita pegang gitu. Yang benar pasti menang. Baik. Ayat 19, ya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan orang-orang yang ikut berperang bersama Rasul pada ayat sebelumnya ke daerah Khaybar, ya, ayat sebelumnya, ya. Nanti mohon dibaca lagi ayat sebelumnya biar nyambung. Itu dipastikan menang oleh Allah dengan mendapatkan ghanimah, rampasan perang yang sangat banyak. Ya'khudunaha, yang mereka bisa mengambilnya. Dulu tentara itu tidak digaji. Jadi ketika menang perang, maka kalau ada rampasan perang itu dibagi dengan ada aturan tentang harta ghanimah, tidak ada gaji. Nah, pada tahun ke-7 itu di antara orang-orang yang menentang risalah baginda Nabi itu namanya penduduk Khaybar. Jadi ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya. Nah, penduduk Khaybar ini melakukan penentang pada Nabi, kemudian ditaklukkan oleh Nabi dan dipastikan menang melalui ayat ini. Pasti menang. Ternyata benar menang. Dan di situ memang termasuk daerah yang subur, sehingga banyak harta ghanimah yang bisa dibagikan kepada tentara atau pasukan kaum muslimin. Wa kana Allahu azizan hakima, dan ada Allah itu azizan, zat yang maha agung, aziz, hakiman, lagi maha bijaksana. Ketika kita sudah bicara tentang nasrullah, kemudian janji Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah pastikan pada kita al-haq itu pasti menang. Idza jaa al-haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran datang, yang batil pastikan. Dimanapun itu, bukan hanya soal perang, di lingkungan kita terus istiqomah dengan kebenaran, karena kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan biidznillah. Semoga Allah meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.